Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Tentunya kita selalu bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik itu nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Bahkan pun berkat kecukupan yang selalu kita rasakan sampai saat ini. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita sebagai manusia mempunyai kebiasaan yang buruk, di mana kita terlalu sibuk memikirkan berkat orang lain, sampai kita lupa mensyukuri berkat yang kita telah terima dari Tuhan. Ada satu kisah di mana ada seorang pemilik kebun anggur yang hendak mencari pekerja untuk dikerjakan di kebun anggurnya. Pagi-pagi benar ia telah keluar rumah untuk mencari para pekerja. Dan setelah dia menemukan pekerja di pagi hari, dia pun sepakat dengan para pekerja untuk mendapat upah sedinar sehari. Maka orang-orang itu pun disuruh untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Pada siang hari, kira-kira jam 12 siang, pemilik kebun anggur itu pun keluar rumah. Dia melihat di seputaran rumahnya ada orang-orang yang tidak bekerja. Dan karena rasa belas kasihannya, dia menyuruh orang-orang tersebut untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Nah, hal yang sama dilakukan pemilik kebun anggur ini. Ketika hari menjelang petang, dia mendapati banyak orang yang ternyata sepanjang hari itu mereka hanya menganggur, tidak bekerja. Dan sang pemilik kebun anggur itu pun menyuruh mereka untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Dan mereka pun langsung pergi. Nah, setelah malam hari, sang pemilik kebun anggur menyuruh para mandor-mandornya untuk memanggil orang-orang yang telah bekerja di kebun anggurnya. Dan apa yang terjadi? Semua pekerja diberikan upah sedinar. Baik mereka yang bekerja mulai dari pagi hari, bahkan pun mereka yang mulai bekerja pada siang hari, dan mereka yang bekerja pada hampir petang. Nah, saudara, tentunya hal ini menimbulkan rasa kecemburuan bagi para pekerja yang sudah mulai bekerja pada pagi hari. Tetapi pertanyaannya, apakah sang pemilik kebun anggur melakukan dosa kepada mereka? Apakah sang pemilik kebun anggur melakukan sebuah ketidakadilan? Tentunya tidak. Karena ketika sang pemilik kebun anggur mempekerjakan mereka, dia telah bersepakat untuk memberi upah sedinar sehari. Tentunya jika dia memberikan upah yang sama kepada mereka yang bekerja pada siang hari bahkan pun pada petang hari, itu adalah sebuah kebaikan yang dia lakukan bagi mereka. Dan hal itu bukan sebuah ketidakadilan bagi para pekerja yang telah memulai pekerjaan pada pagi hari. Nah, saudaraku, ini adalah kisah dari Matius 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, perumpamaan ini tentunya sangat penting untuk kita renungkan, di mana kita manusia saat-saat ini terlalu sibuk mengurusi berkat orang lain, dan kita lupa mensyukuri akan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jika kita melihat orang lain mungkin saat ini lebih sukses dari kita, dan kita bandingkan dengan pekerjaan yang kita lakukan, mungkin kelihatannya kita yang bekerja lebih keras, kita yang sudah mendedikasikan kehidupan kita hanya untuk bekerja mencari nafkah. Sedangkan orang lain yang kelihatannya mungkin bekerja tidak sekeras apa yang kita lakukan. Tapi mengapa mereka yang memperoleh berkat yang lebih dari kita? Nah, saudara, ini bukanlah sebuah ketidakadilan. Karena ukuran berkat dari Tuhan tidaklah seperti yang kita pikirkan. Karena apa yang Tuhan berikan bagi kita, tentunya semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan Maha Tahu mana yang pantas Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah pernah kita membandingkan berkat yang kita terima dengan berkat yang orang lain terima. Karena itu adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu mengucap syukur. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak-Nya. Mazmur 7 ayat 17 berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi namanya yang maha tinggi." Ayat ini jelas mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adil. Apapun yang Tuhan berikan selalu adil. Tetapi karena kita sering memandang lewat sudut pandang manusia, maka kita sering merasakan ketidakadilan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Karena besar kecilnya berkat yang kita terima tergantung dari cara kita untuk mengucap syukur. Jika kita tahu mengucap syukur, maka berkat yang kecil sekalipun dapat mencukupi. Tetapi jika kita tidak mensyukuri berkat Tuhan, maka walaupun berkat yang kita terima berlimpah, itu akan berlalu dengan sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk mensyukuri berkat yang kita terima, agar supaya kita pun akan mampu bersyukur bersama-sama dengan orang lain, melihat kesuksesan mereka. Tidak akan lagi ada rasa cemburu, rasa iri, rasa ketidakadilan, karena kita telah mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Ingatlah pesan Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Semoga Tuhan Yesus akan selalu memberkati kehidupan kita, menguatkan kita dalam melewati semua tantangan hidup kita, dan semoga kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus akan selalu menaungi kehidupan kita semua. Bersama saya Winsi Mandagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.